Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kaifa halukum? Masa'al khair. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pengajian kitab Sirah Nabawiyah terakhir sampai uraian mengenai kedatangan orang-orang Quraisy untuk ketiga kalinya kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia membujuk Nabi menghentikan dakwah Islam, tapi berhasil atau gagal? Gagal karena Nabi punya keteguhan pendirian, kekuatan mental dan ketegasan dalam berprinsip. Apa keteladanan yang bisa kita dapat dari sikap Nabi itu bagi para dai, bagi para ustadz, bagi para kiai, bagi para penceramah agama, bagi siapapun? Apa bagi para ustazah? Bagi siapapun yang memperdakwahkan agama Islam. Apa pelajaran berharganya? Bahwa jangan sampai kita menjual agama kita demi kepentingan duniawi. Jangan sampai kamu kemudian terdiam, bisa mencegah suatu kemungkaran, mulut kamu disumbat. Ustadz jangan ngomong apa-apa ya, jangan komentar. Cukup Ustadz tahu, tapi jangan komentar apa-apa. Tahu ada kejoliman gede-gedean, disumbat mulut kamu sama duit 1 miliar. Terima jangan? Sekarang ngomong jangan. Terima jangan? 1 miliar loh, 1 miliar. Alphard kebeli itu mobil idaman kamu. Cuma disuruh jangan ngomong, padahal kamu bisa. Dan kalau kamu ngomong, orang akan sadar. Jadi kamu mulut disumbat supaya menghentikan, supaya tidak ikut campur dalam memberantas kezaliman atau menyampaikan kebenaran. Gak usah jadi ustadz lagi ya. 1 miliar dikasih rumah sama istri kedua. Masya Allah. Istri kedua, rumah, kendaraan, duit 1 miliar. Jangan jadi ustadz lagi. Jangan. Itu namanya menggadaikan agama demi kepentingan dunia. Nabi ditawari apa? Masih ingat? Tawari perempuan. Kalau kamu mencari perempuan, kan kami carikan perempuan yang paling cantik. Mau jadi raja, kamu jadikan kau sebagai raja. Mau jadi pemimpin, kamu jadikan kau sebagai pemimpin. Jawaban Nabi, sama sekali tidak menggubris permintaan mereka. Halaman 26 nomor 21 sekarang. Nomor 22 betul? Sebelumnya, ya itu sebelumnya. Setelahnya kita membahas tentang sikap orang-orang Quraisy yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang keras permusuhannya kepada Nabi itu siapa namanya? Abu Jahal. Tapi ingat, Abu Jahal ini punya anak. Di kemudian hari punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini masuk Islamnya agak belakangan. Ketika peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah itu adalah peristiwa penaklukan kota Makkah. Di mana ketika itu Nabi Muhammad datang dengan ribuan sahabatnya ke kota Makkah. Gak ada lagi tuh yang bisa merangi Nabi. Mereka udah lemah semuanya. Orang-orang kafir pada masuk Islam semuanya. Sebagian besarnya. Sehingga orang-orang kafir gak punya kekuatan lagi. Nabi datang sebagai sosok yang sudah menaklukkan mereka. Mereka gak bisa ngelawan lagi. Nah, ada sahabat-sahabat yang masuk Islam itu agak belakangan. Di antaranya siapa? Di antaranya Ikrimah, putranya Abu Jahal. Di kemudian hari, meskipun Ikrimah itu masuk Islamnya agak belakangan, dia wafat sebagai syahid dalam peperangan Yarmuk. Makamnya sekarang ada, mungkin di Yordan ya, karena kan di Syam. Ikrimah bin Abu Jahal, ayahnya didengkot orang kafir, anaknya jadi sahabat yang mulia. Jadi masuk Islam dan beliau menjadi salah satu pejuang dakwah Islam di kemudian hari wafat sebagai syahid. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Dan itu pelajaran penting.
bahwa segelap apapun keluarga kamu, kalau kamu itu hidup di lingkungan yang baik, kamu bisa jadi orang baik, ya nggak? Lihat Abu Jahal tuh. Jadi sejarah itu memberikan banyak pelajaran. Di antara pelajarannya begitu. Sekarang banyak kita jumpai itu orang-orang yang kehidupan keluarganya, masya Allah, bapaknya kiai, ustadz, tapi anaknya kayak gerandong. Gara-gara apa itu? Gara-gara lingkungan, pergaulan, atau pola pendidikan yang salah. Bisa jadi. Jadi nggak menjamin kamu kalau misalnya ada orang dari kalangan terhormat, kemudian dia jadi orang akhlaknya baik. Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Tergantung lingkungannya seperti apa. Kalau kamu belum bisa jadi ustazah, berharap pengen punya anak bisa jadi ustazah, gimana caranya? Kasih dia lingkungan yang membuat dia bercita-cita seperti itu. Contohnya seperti apa? Pesantren, masukin pondok. Jadi anak itu bisa dibentuk bukan dengan pendidikan orang tuanya aja, tapi juga dengan lingkungan. Ikrimah mendapatkan hidayah, Abu Jahal tidak mendapatkan hidayah. Abu Jahal menjadi dengkotnya orang kafir dan wafat dalam keadaan hina. Ikrimah bin Abu Jahal mendapatkan kemuliaan sebagai syuhada, sebagai salah satu orang syuhada dalam sejarah Islam. Khalid bin Walid bin Mughirah ini ayahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini siapa? Yang seorang sahabat yang gelarnya apa? Saifullahil Maslul. Apa itu Saifullahil Maslul? Pedang Allah yang terhunus. Saking apanya itu? Saking hebatnya sosok Khalid bin Walid, kalau ikut peperangan tidak akan pernah kalah itu tentara yang di dalamnya ada Khalid bin Walid. La yuhzamu jaisyun fihil Khalid bin Walid, kata Abu Bakar. Tidak akan pernah kalah suatu tentara yang di dalamnya ada Khalid bin Walid. Dan terbukti. Khalid bin Walid ini panglima perang dalam sejarah Islam. Dan dalam sebuah kisah disebutkan beliau itu ketika mengenakan penutup kepala besi khas para komandan itu, di baliknya beliau menyelipkan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid. Ayahnya siapa itu? Ayahnya orang kafir. Anaknya menjadi pahlawan dalam sejarah Islam. Ada juga kisah dulu bapaknya orang kafir, anaknya menjadi muslim, jadi pengikut Nabi Muhammad, terlibat dalam peperangan Badar, seperti Suhail ibn Amr misalnya. Suhail ibn Amr ini seorang musyrik dulunya, di kemudian hari jadi seorang sahabat. Punya anak namanya Abdullah dan Abu Jandal kalau nggak salah. Itu masuk Islam terlebih dulu dan berada di pasukannya kaum muslim. Berperang lawan ayahnya berada di barisan kaum musyrik di peperangan Badar. Kamu bayangin nggak? Memerangi ayah kamu. Perjuangan luar biasa itu. Tapi di kemudian hari Suhail ibn Amr juga masuk Islam. Ada kisah kayak begitu. Ada yang bapaknya sampai mati jadi orang kafir, anaknya jadi pejuang Islam. Semua itu memberikan pelajaran berharga. Bahwa kebaikan seseorang tidak selamanya ditentukan oleh keluarga. Juga keburukan seseorang tidak selamanya ditentukan oleh keluarga. Hidayah itu tidak pandang bulu. Kalau Allah menghendaki, dedengkotnya orang kafir pun bisa melahirkan keturunan yang menjadi pejuang Islam. Kalau Allah menghendaki. Tapi hidayah tidak gratis. Harus ada upaya. Harus ada kejernihan hati. Kejujuran dalam mencari. Kadang-kadang orang yang dikasih hidayah itu sama Allah gara-gara apa coba? Dia rajin berbuat baik sama orang lain. Ada kan? Orang-orang yang diberikan hidayah karena dia Masya Allah rajin bersedekah, rajin berbagi, menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Allah lihat kebaikannya, diberi hidayah. Baik. Terakhir kita membahas tentang sikap orang-orang Quraisy yang menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau melakukan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berhenti sampai di situ, mereka pun melukai para sahabatnya. Sekarang kita akan bahas itu. Nomor 22 ya. Idza'u Quraisyin lis-sahabah. Sikap orang-orang Quraisy yang menyakiti para sahabat. Tarjim. Terjemahin. Tarjim. Sikap orang-orang Quraisy yang menyakiti sahabat Nabi Sallallahu. Siapa itu sahabat? Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, pernah melihat, berjumpa dengan Nabi, satu masa dengan Nabi, pernah melihat beliau, dan beriman kepadanya, serta wafat dalam keadaan sebagai muslim. Itu namanya sahabat. Saya ulangi. Sahabat itu pengertiannya apa? Kullu man laqiyan Nabi. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi. Wa amana bihi. Dan beriman kepadanya.
Artinya kalau bertemu dengan Nabi tapi nggak beriman, namanya sahabat atau bukan? Abu Lahab itu sahabat Nabi atau bukan? Kan sejaman dengan Nabi. Ya, sejaman dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Tapi beriman nggak? Berarti bukan sahabat itu yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepadanya, terus wafat sebagai Muslim. Wafat sebagai, berarti kalau misalnya yang murtad, sahabat bukan? Ada nggak orang yang sempat beriman kepada Nabi kemudian ingkar setelah itu? Ada nggak? Ada. Dan itu bukan sahabat. Sahabat itu yang wafat sebagai Muslim. Tercatat sebagai Muslim sampai akhir hayatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya sahabat Nabi karena mereka bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat sebagai Muslim. Bahkan menjadi imamnya orang-orang Muslim. Lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy melihat, udah kita artiin itu sebelumnya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman, menjadi sosok yang mulia dan terhormat. Nabi Muhammad semakin banyak mengikutnya, orang-orang Quraisy kemudian melihat, wah Nabi semakin terpandang nih di mata para pengikutnya. Mulia dan terhormat, imtana'u an adza, mereka pun tidak menyakitinya lagi. Jadi ketika melihat Nabi Muhammad banyak pengikut, beliau menjadi sosok yang dipandang dan dihormati oleh para pengikutnya, mereka pun berhenti untuk melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak mereka lukai lagi, tapi siapa selanjutnya yang mereka lukai, yang mereka siksa? Para sahabatnya. Wa aqbalu ala ashabihi bil idza. Kemudian mereka menyakiti para sahabat Nabi. Aqbalu ala ashabil idza, tadi menyakiti para sahabat Nabi. Idza min adza yu'dhi, artinya menyakiti. Walasiyama al-mustad'afin, terutama al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ini yang dari kalangan mana misalnya? Kalangan orang-orang fakir, orang-orang yang tergolong sebagai budak. Contohnya seperti siapa? Tapi ingat ya, sahabat itu meskipun ada yang dulunya terkategori sebagai budak, tapi kamu jangan pernah membayangkan dia itu sosok yang hina. Enggak. Itu derajatnya lebih mulia hatta dibanding wali-wali besar dari umat Nabi Muhammad. Sahabat Bilal bin Rabah dulunya seorang apa? Seorang budak. Tapi kalau kita ditanya kedudukan Bilal bin Rabah dibandingkan misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam besar, mana yang lebih tinggi derajatnya? Mana lebih tinggi derajatnya? Sahabat atau para wali? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat sendiri berderajat. Ada sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sahabat yang paling mulia. Disusul oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar. Itu derajatnya beda dengan sahabat-sahabat awam. Ada sahabat-sahabat yang ikut peperangan Uhud. Sahabat yang lain enggak. Beda juga derajatnya dengan sahabat-sahabat yang enggak ikut itu. Ada sahabat yang ikut bai'atur ridwan, yang pernah membaiat Nabi. Beda dengan sahabat-sahabat. Jadi sahabat itu berderajat. Sahabat itu ada yang ada yang kemuliaannya tinggi. Ada sahabat-sahabat dari kalangan awam. Tapi seawam-awamnya sahabat, karena dia hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gak bisa derajatnya dikalahkan oleh orang setelahnya. Paham gak? Itu sahabat Nabi. Jadi kalau orang awam dari kalangan sahabat aja bisa mengalahkan para alim, para ulama yang ada di kalangan umat Nabi Muhammad, apalagi orang-orang besarnya. Paham gak maksud saya? Itu mereka melukai para sahabat Nabi, terutama orang-orang lemah. Alladzina la nasira lahum, yang tidak punya penolong. Nasir artinya penolong. Banyak orang Indonesia namanya Nasir, ya enggak? Fa akhadha kullu qabilatin, maka setiap kabilah, setiap suku maksudnya, kabilah itu suku. Tu'adzib man aslama minha, menyiksa siapapun yang masuk Islam dari kalangan mereka. Tu'adzibu, menyiksa man aslama, siapa-siapa yang masuk Islam minha, dari kalangan mereka, dari kalangan sahabat. Kalau ada yang masuk Islam langsung dibasmi, disiksa, diintimidasi. Abdullah bin Mas'ud misalnya, termasuk orang yang mendapatkan intimidasi. Bil habsi, dengan cara dipenjara, ditahan. Habsun artinya penahanan, dengan penahanan atau penjara. Kebayang itu orang-orang dulu ya.
Gara-gara ketahuan masuk Islam, ada yang dipenjara. Wad-darbi, dan dipukul. Wal-ju'i, dan ju apa artinya ju? Lapar, disiksa dengan rasa lapar. Artinya maksudnya nggak dibolehin makan. Disiksa dengan cara apa? Supaya merasakan lapar, nggak dikasih makan. Kalau dia seorang budak sama tuannya nggak dikasih makan. Kayak gitu tuh dulu orang masuk Islam itu. Sekarang kamu enak banget jadi muslim. Kita enak banget nggak? Coba lihat belajar kayak begini. Ya Allah enak banget ini mah. Mau jadi apa-apa tinggal buka HP sekarang mah. Mau jadi pengajian temanya ini tinggal buka Google. Nanya apa-apa tinggal tanya ChatGPT. Mau cari pengajian yang enak masjidnya udah pada ber-AC semua. Ya nggak? Duit berhamburan, fasilitas bertambah. Apa yang kurang dari kita itu? Tinggal maunya doang. Fasilitas bertambah zaman sekarang tuh. Semangatnya berkurang. Orang zaman dulu kebalikannya, no. Nulis buku itu bukan pakai laptop orang zaman dulu. Imam Ibnu Katsir nulis begini itu bukan pakai laptop, pakai apa coba? Pakai tulisan tangan, pakai pulpen manual itu yang dicocol itu. Tahu kan? Pernah lihat nggak kamu? Saya pernah ngalamin kayak gitu dulu ngaji. Zaman saya kelas 5, kelas 6 SD itu. Ngaji kayak gitu, ngelogat namanya. Cocol kayak gini nih. Bukan pakai pulpen. Sekarang mah canggih laptop. Imam Ibnu Katsir nulis beginian, Imam Zahabi menulis Syiar A'lam An-Nubala 17 jilid. Emang kamu kira pakai apa itu nulisnya? Pakai tangan begini. Mereka fasilitasnya kurang, tapi semangatnya tinggi. Orang zaman sekarang kebalikannya, fasilitas bertambah, semangatnya kurang. Lebih suka main HP ketimbang baca buku. Bener gak Izdal? Iya gitu jawab. Iya nggak? Iya, soalnya kalau kamu bilang enggak, kamu bohong. Bener gak? Enggak Ustaz, saya lebih suka baca buku. Itu bohong. Bener gak? Bener gak? No. Lebih suka baca buku atau main HP kamu? Diam dulu. Tuh kan. Jujur. Ahmad. Gak usah senyum, jawab aja iya gitu lah. Sama. Emang anak-anak zaman kamu sekarang begitu cobaannya. Gimana caranya supaya pengen suka begini, gimana caranya? Emang mau nggak mau ini harus dibatasi nih. Karena saya kadang-kadang suka jengkel sendiri dengan HP saya loh, terus terang aja. Karena suka saya lempar gitu, ke atas kasur tapi kalau dilempar ke situ hancur. Saya butuh komunikasi juga. Kadang-kadang kesel saya. Banyak banget gitu yang memalingkan. Kadang-kadang niatannya bagus, pengen browsing. Ya muncul itu seliweran kayak gitu. Diikuti. Makan waktu, kurang ngajar sekali kan. Coba kalau baca beginian nih, ya mau kamu harus dibatasi. Coba orang zaman sekarang. Suruh baca beginian. Dikasih imbalan 500.000 ya, baca gini, baru mau dia. Kalau nggak ada imbalannya, ngapain? Baca beginian. Orang zaman dulu menjadi kebutuhan ilmu itu. Orang zaman sekarang paksaan, iya nggak? Orang zaman dulu itu nggak ada yang maksa mereka supaya belajar. Mereka butuh kayak makan dan minum. Orang zaman sekarang. Astaghfirullahaladzim. Nas'alullah as-salamah. Itulah cobaan akhir zaman. Wal atash, dan rasa haus. Nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Hatta saral wahidu minhum la yastati'ul julus. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka ada yang nggak bisa duduk. Disuruh ngapain? Disuruh berdiri, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, disiksa, dipenjara lagi. Gara-gara apa itu? Gara-gara memeluk agama Tahu nggak yang merasakan ini sekarang siapa? Bukan orang-orang kayak kita. Orang-orang yang hidup di pedalaman di tengah negara non-muslim yang pemerintahnya tidak suka dengan agama Islam, tapi itu dikit sebenarnya zaman sekarang. Masih ada. Cuma nggak banyak, ya kan? Mungkin masih ada, masih kita jumpai. Atau orang muslim yang hidup di tengah pemerintahan yang zolim. Beda pendapat dengan pemerintah, disiksa sama pemerintah. Ada yang mengalami begitu? Ada. Di negeri-negeri yang terutama sering terjadi perang, ngalami itu kayak gitu. Makanya kita banyak bersyukur ya. Hidup negeri yang aman. Gak ada perang antar agama. Selama saya hidup, dari mulai saya lahir sampai sekarang, alhamdulillah negara Indonesia itu bebas dari yang begituan. Alhamdulillah. Kita gak ngalamin. Coba, kita bisa merasakan nikmat damai kayak begini nih, punya negara kayak gini setelah apa? Setelah melihat dan membandingkan dengan negara-negara yang tidak mendapatkan kenikmatan itu, iya kan? Bayangkan kamu di penjara, sholat di penjara, kira-kira enak kayak itu? Sholat di penjara.
Ada orang-orang yang mengalami itu. Dan pahalanya mereka lebih besar ketimbang kita. Semakin berat ujian, semakin besar pahala. Itu dalam pandangan agama begitu. Sampai-sampai di antara mereka ada yang gak bisa duduk. Wala yadri ma yaqul. Dan tidak sadar dengan apa yang dia katakan. La yadri itu artinya tidak tahu atau tidak sadar. Ma yaqul dengan apa yang dia katakan. Sampai-sampai gak sadarkan diri maksudnya. Disiksanya sampai begitunya levelnya. Tahu ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad. Dia itu disundut pakai besi yang habis dipanasin. Di bagian punggungnya. Kebayang gak? Besi ini dipanasin. Besi yang udah memerah itu ditempelin di bagian punggung, di bagian punggung. Itu namanya Khabbab ibn al-Arad. Salah seorang sahabat Nabi disiksa dengan cara begitu. Bilal bin Rabah disiksa dengan cara apa? Taruh tengah padang pasir yang terik, kemudian ditimpahi batu yang sedemikian besar di atas dadanya. Dan tidak berucap-ucap kecuali ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimerdekakan oleh siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah, oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Ammar bin Yasir yang pernah saya ceritakan. Ammar bin Yasir termasuk orang yang lemah. Dengan keluarganya Yasir, dengan ibundanya namanya siapa? Sumayyah. Itulah perjuangan orang-orang dulu. Jadi Islam itu sampai ke kita sekarang dengan perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperjuangkan nyawa mereka, darah, cucuran keringat, harta, keluarga ditinggalkan. Orang hijrah ke Madinah kamu kira gampang? Kita bayangin sekarang, misalnya ada penjajah, nauzubillah ya. Ada orang penjajah dan memerangi agama kita, terus kita berperang. Terus kemudian demi menyelamatkan diri, kita diharuskan hijrah. Jangan jauh-jauh deh misalnya ke Malaysia. Kamu meninggalkan rumah kamu, benda-benda kamu, harta kamu di Indonesia. Gak bisa pegang ATM, gak bisa ngapa-ngapain lah. Kamu disuruh hijrah ke Malaysia misalnya. Karena ada yang menyerang kita. Di Indonesia kita gak bisa hidup lagi. Kira-kira berat gak itu? Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan rumah. Atau kamu gak meninggalkan keluarga, kamu sama keluarga kamu, tapi meninggalkan rumah. Berat gak itu? Bukan berat lagi itu. Islam itu sampai ke kita sekarang, dengan pemeluknya jumlahnya miliaran itu, berkat perjuangan siapa? Nabi dan para sahabat. Makanya kalau ada apa-apa yang terjadi pada sahabat, ya, seperti misalnya nanti ada perang saudara dan kamu gak usah ngomong. Mereka itu beda dengan kita makomnya. Jalan paling selamatnya gak usah berkomentar tentang apapun. Hal-hal yang sekiranya bisa membuat kita buruk sangka sama sahabat, hindari. Para sahabat Nabi itu orang-orang yang mulia. Apapun yang terjadi di antara mereka, kita seharusnya diam. Omongkan yang baik-baiknya saja. Perjuangan mereka, kerja keras mereka, keikhlasan mereka, ketabahan mereka, dan lain-lain. Jangan pernah membicarakan hal-hal yang kurang baik tentang sahabat. Min syiddatil adzab, karena kerasnya siksaan. Wa mimman udzibu, dan diantara yang disiksa itu disebutkan sini siapa? Bilal. Wa Ammar ibn Yasir. Wa akhu, apa artinya akhu? Saudaranya. Wa abu, ayahnya. Wa ummuhu, ibunya namanya siapa? Sumayyah. Wa Khabbab ibn al-Arad. Nah ini yang tadi saya sebut. Khabbab ibn al-Arad. Yang disiksa dengan besi yang dipanaskan di bagian punggungnya. Dan berkali-kali. Kebayang itu. Dan dalam Al-Quran sudah disebutkan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan yang pernah menimpa orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa kemelaratan, kemiskinan, penderitaan, penindasan. Wazulzilu, dan mereka digoncang dengan segala macam ujian. Sampai-sampai hatta yaqula ar-rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah akan datang? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Terus kemudian di surat yang lain disebutkan, gimana tuh bunyinya? Hasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu akan dibiarkan berkata kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Kita ini akan diuji pada akhirnya. Ada yang gak diuji dengan harta, tapi diuji dengan ujian batin. Di keluarganya dia diuji. Ada yang gak diuji dengan keluarganya, diuji dengan pekerjaannya, benar gak? Orang tua kamu lihat. Kalau kamu tanya sama orang tua kamu, Ma, curhat dong. Ujian hidup mama apa?
Pasti akan cerita itu. Kalau kamu dewasa dari keluarga, oh secara ekonomi kamu nggak ada masalah. Itu pasti ada ujian yang lain, ya kan? Kadang-kadang ada orang, dok, orangnya kaya raya, kemudian hartanya berlimpah, diuji dengan apa coba? Dengan penyakit. Penyakit yang kalau berobat tuh nggak bisa ke klinik, harus pergi ke Singapura, pergi ke luar negeri, pergi ke Amerika, dan lain-lain. Ada kan orang kayak gitu kan? Secara harta mapan, tapi diuji dengan penyakit. Ada lagi diuji bukan dengan keluarga, tapi dengan anak. Anaknya bandel minta ampun. Duitnya mah banyak, bandelnya minta ampun. Bikin malu gitu loh. Anaknya ada kan? Tipe-tipe anak yang bikin malu orang tua ada nggak? Ada nggak? Izal, Ibrahim, ada nggak? Ada. Bukan kamu kan? Bukan kamu. Alba, ada nggak? Ada. Kamu bukan? Jangan ya, orang tua sakit hati itu kalau bikin kamu malu, kalau bikin dia malu. Jangan banyak ngelanggar, makanya kalau di sekolah. Nanti kamu ngerasa tuh kalau kamu punya anak, ngalami hal yang sama, dipanggil sama sekolah. Pak Ibrahim, dengan wali santrinya, siapa nama anak kamu misalnya? Nah, wali santri Soleh, Pak Ibrahim, ini Soleh Pak, mukulin tiga anak santri, saya babak belur semuanya. Datanglah si Ibrahim ke sekolahan. Mohon maaf ya Pak, atas kelakuan anak saya. Itu malunya bener-bener itu malu tutup kayak gini. Kalau saya ada tirai bisa ditutup dengan tirai. Jangan ya. Cara terbaik membahagiakan orang tua itu adalah menjadi dan menampilkan sikap dan akhlak yang baik. Waktu sebelum mondok kamu dikenal misalnya orang tua kamu subuhnya bablas, subuhnya nggak pernah subuh, jam 9 mulu bangunnya. Selesai mondok pulang ke rumah, Masya Allah, Allahu Akbar, gelar sejadah langsung. Mak, sholat yuk. Seneng gak orang tua? Allah, ngelus dada itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak usah kamu jadi kiai. Jadi orang baik, taat beragama, orang tua itu udah bahagia. Bisa ngaji apalagi? Udah. Apalagi bisa ceramah jadi ustad. Allah, sudah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.